على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kirim Fatihah dulu. Al-Fatihah ila حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة أئمة الأربعة على المرسلين ومقلديهم. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا أبو ياسين محمد أبو ياسين سيف بن وادي أرد أحمد بن أحمد السكاف والسريهم وفراهم وخاصة إلى حضرة الشيخ محمد بن قاسم الغازي وأبي سجاء الأصفهاني رضي الله تعالى عنهما أن الله يتغشاهم برحمة الله سره ويسكنهم الجنة وعند علينا بصارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ya, ayo, kita mau baca. Langsung di ya, kola syekh. Bagaimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ma Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazali rahimahullah ta'ala tadi Waktu dari Fathul Qadir Mujib nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin. Qala Syekh Imam Al-Alim Al-Alama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allah bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab di annaha ibtida'u kulli amrin dhibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhirin fil jannati dari sawab. Ahmaduhu anna wafqa min arada min ibadihi bitafaqquhi fid dini ala wifqil muradihi wa asli wa aslama wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammad sayyidil mursalin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pendahuluan, alhamdulillah kita semua kemarin ngaji kitab Nailul Roja. Sebenarnya Nailul Roja itu juga pembahasan fikih yang lumayan luas sudah. Lalu kita sebenarnya kemarin intinya kita itu ngaji di kitab Safinatun Najah. Karena kalau kita ngaji Safinatun Najahnya terlalu ringkas, sehingga saya kemarin waktu dulu itu berinisiatif lebih baik ngaji Nailul Roja langsung. Nah, di kitab Nailul Roja atau kitab Safinatun Najah itu kita membahas tentang masalah ubudiyah saja. Sedangkan dalam kitab fikih kita itu ada satu ubudiyah, yang kedua itu muamalah, yaitu yang berhubungan dengan jual beli, ya, akad salam, akad ijarah, ya, sewa menyewa,
gadai-menggadai, investasi dan lain-lainnya. Lalu setelah itu kita meningkat ke kitab yang namanya yang ketiga, yaitu munakah. Munakah ini yang berhubungan dengan pernikahan. Dari syarat-syarat wali, ya, bab nikah, syarat-syarat wali dan lain-lainnya, talak, khulu, ila, li'an, ya, zihar, terus masalah iddah yang berhubungan dengan iddah, semuanya dibahas di dalam kitab pernikahan, munakah. Selanjutnya kita, kalau di dalam kitab-kitab itu diterangkan tentang masalah munakahat, jirohat, atau tentang masalah hukuman jinayat, yang dikenal dengan jinayat. Jinayat ini di sini membahas tentang hukumannya orang yang gosok, orang yang mencuri, orang yang membegal, orang yang bagaimana hukumannya orang yang melukai, orang yang membunuh, melukai, bagaimana melukainya, dibahas semua di kitab jinayat. Yang terakhir, para ulama biasanya membahas tentang masalah al-idfu, yaitu tentang perbudakan. Perbudakan yaitu memerdekakan budak. Dan harapannya para ulama, kenapa menutupnya dengan pembahasan tentang dimerdekakan budak, supaya harapan bahwa kita semua dan para musonef itu dimerdekakan dari neraka. Jadi ada 5 biasanya pembahasan fikih yang lengkap. Kalau di sini, kalau kemarin kita membahas cuma ibadah. Itu pun bab haji, umroh belum dibahas. Jadi masalah ibadah pun masih belum lengkap. Kalau di kitab yang akan kita pelajari, kitab ini dikenal dengan Fathul Qorib, ya, Fathul Qorib, atau dikenal juga dengan Ibnu Qasim, kitab Ibnu Qasim, atau syarah daripada Ghayatul Takrim. Kitab matan kecil tapi lengkap. Di sini membahas tentang ibadah, ubudiyah, muamalah, urutannya muamalah, munakahat, pernikahan, terus apa? Jinayat. Yang terakhir, memerdekakan budak. Tentang masalah budak-budak. Ada budak mukatab, bagaimana kata-kata yang bisa memerdekakan budak itu bagaimana. Ada budak muba'at, ada nanti ummahatul aulad, dan lain-lain pembahasannya. Budak saya kira serono, mau dipelajari mana? Kalau ada orang tanya, nah budak itu sudah nggak ada, ngapain dipelajari? Habisin waktu saja, enggak. Tetap saja seseorang yang mempelajari ilmu walaupun tidak bisa diamalkan tetap mengangkat derajat seseorang. Yafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberi ilmu bakal diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Diberikan ilmu saja sudah diangkat derajatnya. Walaupun ilmu itu kayak seakan-akan tidak mungkin diamalkan. Seperti budak, kalau budak ada kebudakan budak. Nah, di sini pembahasannya lengkap. Jadi kemungkinan besar ini malah ngajinya lebih lama. Kemungkinan besar lebih lama. Ya.
Ya pelan-pelan, nanti insya Allah semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita. Alon-alon. Di sini disarai oleh, jadi kitab ini Ghayatul Taqrib di sini ya, yang bawa kitab ini sudah punya semua ya. Di sini kan kalau Syekh Imam Amlim Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, berarti ini siapa penyarahnya. Nah nanti ada ininya, matanya nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan dalam burung wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thahirin. Nah di sini salani batul astiqoi, yang di dalam burung ini matanya ini Qadi Husain namanya, dikenal dengan Qadi Husain. Qadi apa ya, Husain ya. Beliau ya, Imam Abi Syuja ya. Kalau saya Imam Abu Thayyib mustaraf di Abi Syuja. Saya bermulawatin Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani, halaman 5. Jadi pengarang kitab matanya ini. Beliau sedikit manaqib beliau. Beliau ini Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani ini seorang sayyid, termasuk keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu seorang alimul alamah, tapi beliau memang sibuknya di Madinah, di sekeliling Masjid Nabawi, dan hanya sibuknya ngajar. Setelah ngajar mungkin bersihin Masjid Nabawi, bersihin makam Rasulullah, tukang sapu. Jadi ya kayak di Mekah Madinah sekarang kan ada tukang sapu ya, seperti itu tuh kerjanya, seperti itu, nyapu melayani tamu-tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melayani di masjid, di waktu ngajar ya ngajar, kayak gitu kan kerjanya. Tapi alim malam. Nah, beliau umurnya kurang lebih riwayat 160 tahun. Umurnya panjang, 160 tahun. 160 tahun. Dan beliau hanya sibuk dengan mengajar di Masjid Nabawi. Sampai beliau kalau dipanggil Syarif, dimuliakan, panggil saya ya Kanas. Tukang sapu. Kanas ya, tukang sapu. Ya Kanas. Tawadu. Beliau termasuk tirakatnya, beliau puasa kurang lebih 80 tahun. Puasa daharnya 80 tahun. Puasa 80 tahun. Ya, setengah umurnya. 80 tahun setiap hari puasa. Kecuali hari-hari yang diharamkan. Yo, dari tirakatnya ya kalau ngono. Nah gitu ya. Kalau tirakat. Kalau tirakat keramut terus. Ya. Dan termasuk karomahnya beliau itu umur 160 tahun tapi masih muda, kayak mungkin seumuran 30 tahun kalau Arifin Nubin. Siap lebih surga. Minggu pengen lebih. Tirakat. Itu kita butuh untuk tupan loh. Oke, mana ada tupan sih? Itu kan apa? Jadi umur 160 tahun tapi masih umur sepertinya umur 30-35 tahun. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tidak ada satupun yang terkena penyakit tua.
kayak penglihatannya tetap jelas, pendengarannya tetap jelas, rambutnya nggak ada yang ubanan, badannya ya tetap muda. Ditanya, ya Syekh, ditanya oleh salah satu muridnya, kenapa Anda kok bisa punya karomah yang seperti ini? Umur 160 tahun tapi seluruh badan masih muda semua. Kata beliau, bagaimana tidak? Sedangkan saya dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya tidak pernah saya gunakan untuk maksiat kepada Allah. Dari ujung rambut kaki saya dan sampai ujung kaki saya tidak pernah saya gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangannya nggak tahu nyekel HP. Tiba-tiba cewek-cewek. Jadi beliau ya punya karomah seperti itu. Nah, murid-muridnya itu ikut ngaji sama beliau ngaji. Akhirnya meminta kepada beliau untuk membuat kitab ringkasan fikih Syafi'i untuk bisa dihafalkan, untuk mudah dihafalkan. Jadi santri-santri beliau yang ikut ngaji meminta kepada beliau untuk membuat satu risalah matan Syafi'iyah, matan daripada Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah untuk bisa dihafalkan oleh santri-santri. Beliau mengijabai, nanti beliau, di depan akan disebutkan. Di hari ini beliau menulis mengijabai, memenuhi harapan santri-santri. Dituliskan sampai selesai dari awal kitab. Jadi matan Fathul Qorib atau Ghayatul Taqrib itu adalah kitab ringkasan, kitab yang mukhtasar yang digunakan untuk hafalan. Jadi ini mau hafalan apa enggak nih? Hafalan bukan hafalan ininya, makannya. Jadi kitab Fathul Qorib Ghayatul Taqrib itu dulu buat hafalan santri-santri cilik-cilik. Jadi santri itu ya apa? Nah, itu. Dulu Bidayatul Hidayah itu ditarim di sana buat hafalan untuk kelas mutamimah kalau nggak salah. Nah, jadi anak-anak kecil, kelas mutamimah anak-anak kecil. Paling seumuran siapa hafalan Bidayatul Hidayah. Itu ngapal kiri satu jamiah, wis muter-muter. Satu jamiah kecil. Nah. Nah, lalu disarai oleh di sini pengarangnya di sini qala Syekh Al-Imam Alim Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghmaduhu bi rahmatihi wa ridwanihi. Jadi yang mengatakan qala Syekh Al-Imam ini adalah santrinya Muhammad bin Qasim. Gitu. Jadi ini namanya dibajah. Dibajah ini adalah sanjungan dari seorang santri kepada gurunya. Kalau syekhnya kan beliau pengarang kitab ini Bismillahirrahmanirrahim langsung Alhamdulillah itu langsung. Tapi kan sama santri tambahilah itu guruku ya tak. Guruku yang bilang ya saya tak tambahi qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Alamah gitu. Ini namanya butuh nambahi kita. Ini bukan sul adab di sini tapi ta'aduban malah beradab dengan gurunya. Namanya guru itu kan kebanyakan tawadhu, ya kan? Guru kebanyakan tawadhu dengan santrinya. Tawadhu dengan orang dengan tawadhu sifatnya tawadhu. Santri sifatnya santri itu mengagungkan guru. Itu sifatnya santri. Sifatnya guru tawadhu, sifatnya santri mengagungkan. Beliau ya beliau sendiri nggak mungkin beliau mengatakan qala saya
Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimul Alamah Syamsuddin, ditambahin Syamsuddin. Oh, Abu Alimul Alamah Imaduddin Abu Abdullah Imaduddin. Oh, beliau di sini, jadi qala Syekh di sini adalah apa namanya, permulaan, pendahuluan daripada muridnya Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ada dua, ada Ibnu Qasim Al-Ghazi sama Ibnu Qasim Al-Ubadi. Ada dua ya, Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ada Al-Ghazi. Al-Ghazi berarti Al-Gaza berarti ya, karena beliau dilahirkan di Gaza. Al-Ghazi. Ada Ibnu Qasim Al-Ubadi. Dua-duanya ulama fikih. Ini lebih dahulu ketimbang ini. Ini penyarah kitab ini yang kita baca sekarang. Kalau Ibnu Qasim Al-Ubadi ini adalah muhasyi. Ibnu Qasim Al-Ubadi. Terus di sini Bismillah. Terus kitab ini, kitab Ghayatul Taqrib, Ghayatul Taqrib ya. Ya, Ghayatul Ikhtisar atau apa katanya? Ghayatul Taqrib ya. Ghayatul Taqrib ya. Ghayatul Taqrib ini matanya itu disarai oleh beberapa ulama ya. Banyak ulama yang mensyarah, termasuk yang besar yaitu Fathul Qorib. Ada syarah yang lebih besar lagi, namanya Al-Iqna. Al-Iqna segini. Ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Ini Iqna ini dihasyai oleh Bujairumi. Jadi 5 jilid. Kalau Fathul Qorib dihasyai oleh Bajuri. Jadi 2 jilid besar. Kalau cetakan Darul Minhaj itu 4 jilid besar. Harganya 1.200.000-an. 4 jilid. Itu kitab sampai saya ini mahal pun. 4 jilid tapi kok sampai segitu harganya. Sama kitab Muntahal Sul. Bikin paspor. Jadi Ibnu Qasim ada 2, Ibnu Qasim Al-Ubadi sama Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim kita bahas. Dulu kita pernah bahas nih tentang Bismillahirrahmanirrahim secara hukum ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab itu, hampir semua kitab itu semua dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya yang pertama, satu, karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para ulama memulai kitab-kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena apa? Mengikuti Al-Quran. Yang kedua, karena mengikuti perintahnya, karena mengikuti dawai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Di dalam riwayat yang lain ajdam, dalam riwayat yang lain abtar. Jadi setiap perkara yang dianggap baik oleh syariat tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka riwayat yang pertama abtar. Abtar ini enggak keturunan, putus.
cara wong, cara hewan nek kan duwe keturunan mandul. Anjir. Iya. Iya, macir ya hewannya. Yang kedua apa? Kalau tidak dengan bismillah, didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, ada ajdam, judam. Dan cara hewan iki yo apa? Penyakit bukan, kulitnya rusak, putih, atau aktok. Ada sebagian tubuh hewan tersebut putus. Apa kehendak Rasulullah di sini? Dari abtar, aktok, ajdam, semua itu kehendak Rasulullah adalah apa? Maknanya adalah kurang barokah. Maknanya adalah kurang barokah. Maknanya kurang barokah. Kurang barokah. Makanya para ulama itu pasti mendahului kitab-kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena satu tadi apa? Mengikuti Quran, yang kedua karena mengikuti Kanjeng Nabi. Berharap supaya kitab ini menjadi barokah. Seperti itu. Begitu juga kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah kapan nanti saya tuliskan niat bersama-sama kita niat membaca niat ta'alum. Nama itu ta'alum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Nanti sebelum ngaji kita insya Allah nanti kita mulai dengan niat itu. Hah? Saya tak telat. Ini tali ke, saya telat telat. Ya, dimulai dengan niat. Terus kemarin dulu juga kita pernah membahas bahwa Bismillah itu ada beberapa hukum. Ada hukum 5. Ada 5 hukum. Yang pertama kemarin disunahkan, ya kan? Dulu kita bahas hukum Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu hukumnya sunah. Hukum yang pertama sunah kapan? Dengan syarat tanpa tidak mutlak, harus ada syaratnya. Satu, dianggap baik oleh syariat. Ya. Mayuhtamu bisyar'i, sesuatu yang dianggap penting atau jawabannya wigati, baik dianggap syariat, di dalam syariat dianggap baik. Contohnya baca Quran, ya, baca hadis, ngaji, atau melakukan hal-hal yang baik, ya, seperti hanya menyembelih, makan, minum, dan lain-lain. Disunahkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus syarat yang kedua, alayakuna min sifir umur, bukan sesuatu yang direndahkan, diremehkan di dalam syariat kita. Bukan sesuatu yang diremehkan di syariat kita. Contohnya sifir umur itu ya, apa sih, ngilangin najis. Masa cewek Bismillahirrahmanirrahim, cewek nggak pantas. Ya bu, menghilangi najis, ya, atau bahkan memindah barang ke tempat yang lain, ya. Maka hukumnya mubah. Maka sunnah itu ada syarat yang pertama tadi apa? Dianggap penting oleh syariat. Yang kedua, bukan perkara yang direndahkan, bukan perkara yang rendah. Yang ketiga, syariat tidak menjadikan pendahuluan yang lain. Syariat tidak menjadikan pendahuluan yang lain. Kenapa? Karena khutbah itu pendahuluannya bukan bismillah, yaitu pendahuluannya dengan membaca Alhamdulillah. Ayo khutbah Jumat aja, nggak usah ngarepe nggak bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul sah bismillah. Kenapa? Karena syariat kita sudah menjadikan permulaan khutbah, yaitu memakai
pujian alhamdulillah. Atas sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Pelan dulu enggak? Nah, syariat kita menjadikan pendahuluan khutbah itu dengan alhamdulillah. Gitu. Terus hukum apa? Wajib. Hukum sunnah. Ada hukum apa namanya? Hukum bismillahirrahmanirrahim itu ada kalanya hukumnya haram. Haram itu ada lidatihi. Haram lidatihi contohnya seperti hanya minum minuman keras. Minuman keras bismillahirrahmanirrahim. Ini yang berita viral. Siapa yang hafal wadduha dikasih minuman keras ini kan? Itu sampai rasanya sakit bukan dulu kayak berita itu. Mestinya poti lagi kan? Mestinya poti lagi. Ini namanya poti, tahu poti? Poti itu pecinta laki-laki, pencinta terong pencinta terong. Poti gitu loh. Ya, homoseksual. Ngawur. Ini minuman keras. Siapa yang hafal surat ini nanti dikasih satu botol ini. Siapa yang hafal surat ini dikasih botol ini. Itu penghinaan dengan aturan. Nggak tahu sampai sekarang kasusnya. Udah ditangkap belum? Udah. Bekasi. Menghina. Begitu juga orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau minuman keras. Bismillahnya dapat dosa, minum minuman kerasnya dapat dosa. Kok zina, mau maksiat apa, mau melakukan hal maksiat apa, dia bismillah dulu, nyolong bismillahirrahmanirrahim. Nyolong bismillahirrahmanirrahim, dapat dosa bismillahnya, dosa nyolong, dosa zinanya, dosa bismillah. Nah, apa zina Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan. Itu syaitan dari syaitan dari syaitan kan kalau bahasa iklan apa yang penghinaan gitu. Kalau sampai bismillahirrahmanirrahim itu sengaja menghina-hina bismillahirrahmanirrahim, ya sudah bisa kufur, bisa murtad zina. Bismillah bener apa-apa ben halal kundulmu. Yang terus ada makruh lidatihi secara zatnya. Makruh lidatihi contohnya di sini seperti halnya melihat farjinya istrinya, kemaluan istri. Melihat kemaluan istri hukumnya apa? Makruh. Melihat kemaluan istri hukumnya makruh. Makruh. Ini petang-petang rakataka bobo. Tapi nek padang-padang delok hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya hukumnya makruh. Kalau kita ngelihat orang yang baca kitab-kitab adab tentang suami istri seperti itu ya ada ancamannya. Seseorang yang membiasakan melihat kemaluannya istri itu cari ini anaknya kan wisik gitu. Iya. Semua ya tambah ini. Anaknya butuh terus andalah. Pokoknya makruh, tapi orang sampai haram, makruh saja. Itu, pokoknya makruh. Tapi ada makruh, ada haram lidatihi lil arid ya, lil arid. Arid itu seperti hanya wudu dengan air yang kosong.
wudu pakai air gosok. Air gosok itu punya tetangga nggak tembung, ini wong nggak tembung, gosok. Belum diketahui ridho pemiliknya. Kalau emang sudah diyakini pemiliknya itu ridho, ya nggak apa-apa. Seperti tetangga dulu dewek wudu di krannya tetangga, mesti entuk koyo nih, tahu. Tapi kalau bisa ya cari yang benar-benar halal. Nah, orang yang wudhu di tempat tetangga, gosok, ya, gosok, apakah tetap disunahkan bismillah? Tetap disunahkan bismillahirrahmanirrahim. Tetap disunahkan bismillahirrahmanirrahim sebelum wudhu. Ada makruh lil arid juga, makruh lil arid. Makruh lil arid ini contohnya di sini makan bawang yang mentah ya. Di sini bosol. Makan bawang yang mentah itu hukumnya apa? Makruh lil arid. Makruh lil arid. Tapi kalau makan bawang matang enggak. Jadi yang makruh itu yang mentah-mentah itu. Karena kalau mentah itu di badan itu luar biasa. Baunya luar biasa itu. Di badan juga di keringat itu pengaruhnya luar biasa. Ya, seperti jengkol itu. Itu tetap disunahkan bismillah itu. Walaupun makruh. Hukum yang pertama sunnah, haram, makruh. Makruh sama haram ada lidatihi, ada lil'adil. Terus yang keempat ada hukum yang namanya apa? Wajib. Kapan? Ketika kita membaca Fatihah. Karena kita Syafi'iyah membaca Fatihah harus wajib dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus yang keempat yaitu mubah. Yang kelima ya. Yang kelima itu hukumnya mubah. Kapan mubah? Ya, hal-hal yang mubah-mubah yang tidak ada kemuliaannya di situ. Seperti hanya memindahkan gelas ke tempat yang lain, memindahkan HP ke tempat yang lain, ya itu tanpa bismillah mubah. Ya, membaca bismillah hukumnya mubah. Tidak membaca bismillah juga hukumnya mubah. Masuk untuk pahala. Kita nggak membahas pahala di sini. Kita bukan membahas pahala. Karena orang yang membaca bismillah itu dapat pahala pikirnya. Kalau kita membahas ini, kalau pindah ke sini hukumnya sunnah bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Yang kita bahas ini loh, memindah powerbank ini dari tempat ini ke tempat ke sini bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya mubah. Kenapa? Karena ini memindah ke sini hukumnya mubah. Jika bismillahirrahmanirrahim hukumnya juga mubah. Tapi apakah dapat pahala nggak orang yang zikir? Mau buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Mau mindah apa bismillahirrahmanirrahim. Nyopot sandal bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala zikir. Banyak zikir. Banyak zikirnya bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan zikir bismillahirrahmanirrahim banyak ya. Ada di Pekalongan itu Pekalongan sini. Pekalongan metro di metro. Di metro itu ada rutinan kami 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Itu zikirnya bismillahirrahmanirrahim. 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 Memperbanyak bismillahirrahmanirrahim. Itu ya orangnya ketika setelah zikir bismillahirrahmanirrahim sambil dimatiin pintu lampunya, mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu astagfirullah, disitu sambil doa sambil nangis. Doanya nangis, masya Allah. Zikir bismillahirrahmanirrahim. Termasuk keutamanya lagi barang siapa di dalam kitab Jawahir Luluyah, di situ ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Pendek kan ya? Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim.
Cuma 21 kali. Barang siapa membaca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan dijaga rumahnya dari kebakaran. Aminan bibaitihi bibaitihi minas sabiqah wa minal apa? Min fautil faj'ah, mati ngaget. Kebakaran, mati ngaget, mati mendadak, terus maling. Siapa yang mengamalkan ini terus, insya Allah rumahnya aman dari maling, kebakaran, dan penghuni rumah itu nggak mati mendadak. Saya yang lorong sih. Tiba-tiba mati kan. Dan tiba-tiba mati, plus belum sempat tobat. Si maksiat dulu itu bayi wong malah mati. Mati mendadak. Ini biar waktu apa sih? Waktu COVID sering tak bocor gitu. Wah, aku mati mendadak ini. Jadi mati mendadak. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja ya. Qala Syekh. Syekh itu siapa sih? Syekh yang dikatakan Syekh. Syekh ini adalah orang yang umurnya itu lebih daripada 40 tahun. Umurnya yang lebih daripada 40 tahun. Secara bahasa itu bisa dikatakan Syekh. Di umum secara bahasa, orang yang lebih daripada 40 tahun bisa dikatakan Syekh. Umur berapa? 45 Syekh. Secara bahasa. Secara istilah kita, secara istilah para ulama, man balagha rutbata ahlil fadli wal wasfiyah, yaitu orang yang sudah mencapai derajat orang yang mempunyai keutamaan besar, walaupun bocah cilik. Imam Syafi'i umur 15 tahun tapi sudah menjadi mufti kok. Berarti bisa dikatakan syekh secara bahasanya para ulama. Secara istilahnya para ulama bisa dikatakan syekh. Terus Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah itu umur 9 tahun atau 10 tahun atau 11 itu. Itu beliau sudah ngajar dan yang diajar itu umur 40-50 yang diajar. Kadang Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini kadang sih dolanan ambek koncone cara saiki main bir sehat. Santri-santri wis padha kumpul. Dolanane wis ayo ngajar dulu. Masih mainan sama teman-temannya, disuruh pulang, suruh ngajar. Sing diajar jenggotan KPU kan. Saya bukan ini jenggote. Sufyan Ats-Tsauri. Ini kalau saya. Terus Al-Imam, Syekh Al-Imam. Al-Imam di sini adalah siapa? Secara bahasa fikihnya ya orang yang bisa dijadikan orang yang bisa diikuti imam, orang yang bisa diikuti ya imam sholat bukan orang yang bisa diikuti. Atau al-imam ini juga adalah orang yang di sini ya imam banyak sih, makna imam itu banyak sekali. Di sini wastilahan di sini mayyasiu al-iqtidaubi, orang yang sah dijadikan imam gitu. Al-imam, al-alim qauluhu al-alim. Siapa orang yang bisa dikatakan alim itu? Yaitu al-alim adalah al-mutasif bil ilmi, orang yang punya sifat dengan dinisbatkan kepadanya ilmu, walau bimasalatin wahidatin, walaupun cuma mengerti satu masalah, itu salim bisa. Jadi alim ini ya
alim, seseorang bisa dikatakan alim, paham bab wudu ae wis. Paham bab wudu ae wis bisa dikatakan alim gitu. Berarti kalau kita katakan al alim berarti secara bahasa ini al alim kita semua mungkin bisa dikatakan orang yang alim. Nah, di sini walaupun dengan satu masalah satu kok. Dengan satu masalah ya. Alim, al-alama. Apa mana al-alama? Di sini sifatnya mubalaghah. Ya. Mananya apa? Mananya adalah orang yang banyak ilmunya. Orang yang banyak ilmunya. Yuk, fikih menguasai, nahwu menguasai. Ya, banyak ilmu ya. Paling apa namanya? Balaghah yang menguasai, itu namanya alimul alam. Al-alam. Banget alim. Yang coba bahasa Jawa ini gitu, banget alim. Orang yang sangat alim. Orang yang sangat alim. Ya ini istilah-istilah para ulama-ulama. Tapi kalau orang yang alim tuh harus hafal segini hadis enggak. Orang yang alamah itu harus hafal hadis segini, Quran segini, enggak ada batasan. Ada batasan. Syamsuddin yang menjadi mataharinya agama. Di sini pujian seorang santri. Seorang santri yang memuji kepada gurunya. Syamsuddin Abu Abdillah. Di sini kunyahnya Abu Abdillah. Kenapa? Berarti Muhammad bin Qasim ini punya anak laki-laki yang pertama namanya Abdullah. Yes. Maka beliau diberi kunyah dengan Abu Abdillah. Jadi kunyah ini adalah untuk anak laki-laki pertama. Seperti saya punya anak namanya Muhammad. Jadi bapaknya Muhammad. Abu Muhammad. Lalu Abu Umar. Itu Abu Umar. Itu kunyah. Laki-laki, anak laki-laki ya. Kayak Bang Yahya berarti Abu Salim. Sekolah nailah ngapain? Anak pertama tuh Abu Abdillah Al-Panansari Al-Kali Oyoti. Nah, yang sekandari kayak gitu. Anakmu itu apa? Resewi ya. Aku mungkin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. Jadi kalau nggak ada nama anak lakinya nggak bisa gitu. Kalau umumnya. Tapi ada beberapa yang apa namanya Abu Aliyah ya. Abu ya ada perawi salah satu Abu Aliyah. Jadi Abu Aliyah. Abu Aliyah itu lagi. Laki atau perempuan? Iya, oh berarti ya. Sama. Ada kok, ada. Tapi umumnya dipakai laki-laki. Anak pertama laki-laki. Dengan kita yo kape yo. Kan bapaknya Pulanah, kape. Nah gitu ya. Ini dipakai juga dengan orang yang saya pakai, tapi kadang ya jarang. Bapaknya kadang lakopan kok. Kopi opo. Upin, Arifin benar bagi umpan upin lah. Berarti lah. Muhammad bin Qasim. Kenapa di sini beliau dikenal dengan Ibnu Qasim? Orang yang biasa dipanggil apa? Dibuang ini namanya, tinggal dikasih Ibnu Qasim, Ibnu Umar, ini masyhurnya dengan Abdullah sama Muhammad.
Abdullah dengan Muhammad. Nah, yang nama-nama Abdullah para sahabat itu dibuang biasanya. Yabna Umar. Karena masyhur sudah, oh ini mesti Abdullah ini namanya. Abdullah bin Jabir, Ibnu Jabir, Ibnu Mas'ud ini. Padahal namanya siapa? Abdullah. Dan nama Abdullah itu sering disingkat. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, dan lain-lain. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ini. Ya, banyak. Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Beliau madhabnya adalah Imam Syafi'i. Sahomadahu wahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Semoga Allah Ta'ala apa di situ bahasa nunggupi, melimpahkan, menyirami. Rahmat kan aslinya memasukkan pedang di rangkai. Rahmatuhu bi rahmatihi. Semoga Allah Ta'ala menaungi dengan rahmatnya. Wa ridwani dan ridhonya Gusti Allah Ta'ala. Rahmat ini maknanya ihsan. Ridho ya ridho. Ridhonya Gusti Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini alhamdulillah. Musonef juga mendahulunya dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah juga ternyata ada riwayat hadis kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bil hamdalah bahwa kayak gitu. Jadi setiap perkara yang tidak didahului dengan membaca alhamdulillah itu juga kurang barokah. Nah terus kayak bertentangan enggak bertentangan di sini. Bisa dikumpulkan antara hadis pertama sama hadis bismillah sama hadis alhamdulillah. Maka kalau kita melihat hadis yang tentang bismillah itu lebih kuat, maka didahulukan. Maka dikenal dengan ibtidaul hakiki, permulaan yang secara hakikat itu adalah dengan memulai dengan bismillah. Terus ada ibtidaul idofi, yaitu memulainya dengan alhamdulillah. Tetap dua-duanya dari permulaan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini alhamdulillah, ya. Alhamdulillah itu hamdu qadim ala qadim, hamdu qadim ala hadis, hamdu hadis ala hadis, hamdu hadis ala qadim. Pujiannya, semua pujiannya Allah kepada Allah, pujiannya Allah kepada makhluknya, pujiannya makhluk kepada Allah, pujiannya makhluk kepada makhluk. Itu semua milik Allah Ta'ala. Allah memuji kepada zatnya sendiri ya karena Allah Ta'ala. Karena itu memuji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuji kepada makhluknya. Makhluknya siapa yang buat? Allah. Allah memuji kepada makhluknya berarti memuji kepada dirinya sendiri. Makhluk kepada makhluk. Makhluk siapa yang menciptakan? Makhluk yang lain siapa yang menciptakan? Allah. Semua Allah. Makhluk kepada makhluk berarti secara tidak langsung makhluk memuji penciptanya makhluk. Makhluk memuji kepada Allah jelas. Memuji kepada Allah. Maka 4 pujian itu semua milik Allah. Tabarukan karena mengambil barokah. Tabarukan karena mengambil barokah. Bi Fatihatil Kitabi dengan pembukaan kitab yaitu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tabarukan mengambil berkah dengan permulaan kitab Al-Quran. Liannaha karena pembuka kitab itu adalah apa? Pembuka kitab apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ibtida'u kulli amrin, permulaan setiap perkara yang baik, libalin yang dianggap baik, wa khotimatu kulli du'ain. Dan juga kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Permulaan semuanya ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin juga itu adalah permulaan setiap perkara yang dianggap baik oleh syariat.
dan juga puncak atau pemungkas penutup dari setiap doa yang diijabahi. Terus tambah lagi wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah, dan akhir doa daripada orang-orang mukmin di dalam surga dari sahabi, yaitu desa untuk diberikan pahala. Khotimatu kulli doain, karena Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penutup daripada setiap doa itu hendaknya dengan membaca alhamdulillah. Jadi kenapa sih ditutup dengan alhamdulillah? Karena mengikuti sunnahnya. Yang kedua karena itu adalah akhir daripada doa daripada orang-orang mukmin di dalam surga. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah Ta'ala an-muwafaqah, karena Allah Ta'ala memberi taufik man arada min ibadihi, dari orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki daripada hamba-hambanya, litafakuhi, untuk belajar ilmu fiddini dalam agama. Tafakuh ini mempelajari pelan-pelan. Tafakuh itu at-tafahum syai'an fa syai'an, memahami sedikit demi sedikit, namanya tafakuh. Ya pelan-pelan, nggak bisa seorang itu ngaji langsung paham. Ya. Seseorang apa bisa ngaji langsung paham? Ngaji kitab semua langsung paham. Ya kayak dulu ya, mau modal paling setahun bali ya. Kenapa para ulama-ulama dulu modal sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun? Nah, kenapa? Karena butuh ngaji itu lama. Ngaji itulah. Nek ngaji dulu Bali koyo wis paling alim dewek, waduh. Dianggap ilmu yang lain sendiri paling lah, ilmu rendahan, ilmu cak cilik, ilmu SD gitu. Ya goblok wae. Dia belum paham syariat secara betul kok menuju ke thariqah, menuju ke hakikat, menuju ke ma'rifat dari mana. Seseorang tidak bisa loncat-loncat kayak ngono. Paham syariat langsung mengthariqah. Thariqah menghakikat. Hakikat mengma'rifat. Dia dari mana? Wong kelas 1 ora lulus-lulus kok wis mlebu kelas 3 ya ora paham. Muter-muter mesti. Ora paham. Ambek awake bingung sih. Awake bingung. Ketika seseorang dari awal ngaji syariat nggak bener, hukum bener, ya, kok loncat ke thariqah, loncat ke hakikat, loncat ke ma'rifat, salah mesti salah. Hakikatnya salah. Ayo, kenapa sih para ulama-ulama kita menyuruh ngaji kita syariat, ilmu dari ilmu alatnya, dari ilmu fikihnya? Fikih kita belum paham. Fikih aja kadang kita belum paham. Seloncat senengannya wiridan tuh. Oke, kan kadang aneh. Kan senengannya wiridan ninggal lagi syariat, ngajinya tinggal lagi. Ya, seneng kan orang belum ngaji, seneng wiridan, aneh banget. Dikiranya sok ngaji ku koyo-koyo dikiranya wiridan paling penting. Tapi puasan ditelok syariatnya bodol. Syariatnya bodol. Babakan wudu ke paham. Babakan apa jenenge salat ke paham. Jadi ahmadu an wafaqah. Aku memuji kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya litafaqquh fiddin. Karena orang yang apa namanya diberikan taufik Allah Ta'ala untuk tafaqquh fiddin itu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala.
Jelas wong sing gelem ngaji, wong sing dikendaki baik ambek Gusti Allah Taala. Orang yang dikendaki baik sama Allah Taala. Man arada min ibadi li fatri tafaqquhi fiddin. Ala wifiki muradihi sesuai dengan kehendak, mencocoki kehendak Gusti Allah Taala. Mendaki seperti. Jadi orang yang tafaqquh fiddin, belajar ilmu syariat, ya pelan-pelan, memang ujung syariat pelan-pelan ngaji nanti kitab ini, kalau selesai ya kitab di atasnya lagi, dan bahkan mungkin ada beberapa kitab yang sudah diulang-ulangi. Bahkan kami waktu di Yaman kami ngaji dari Mukhtasar Latif, terus Muqaddimah Hadromiyah, fikih semua ini dari Safinah, Mukhtasar Latif, Muqaddimah Hadromiyah, terus tambahin lagi ini yang dipelajari di sana, Ghayatul Takribnya ini, terus Zubat, ini fikih semua berhubungan dengan fikih. Setelah Zubat selesai baru ngaji Fathul Qorib selesai baru ngaji Umdatus Salik, selesai Umdatus Salik baru Fathul Mu'in baru Minhajul Talibin. Segitu panjangnya perjalanan fikih, itu baru fikih. Jadi orang yang belum mendalami fikih menganggap kalau sudah ngaji fikih Fathul Qorib, Fathul Qorib, ini gede banget, wis paham ilmu banget bisa. Dia belum paham ilmu banyak lagi, segini luasnya ilmu syariat. Ini syariat ya. Dan di dalam kitab Syarah Ibnu Athaillah, Syarah Iqatul Himam, di kitab Iqatul Himam, Syarah Hikam, barang siapa dia belum tahqiq, belum paham ilmu syariat, pindah ke hakikat, maka hakikatnya kosong. Barang siapa dia itu belum paham syariat, pindah ke thariqahnya kosong. Thariqahnya kosong, setelahnya ya bakal kosong. Ya coba kasar gitu, wong kelas 1 ora lulus. Lah kok munggah kelas 3, kelas 4, yo. Nang kelas 4 bingung toh. Mung iso ning gaya-gaya toh, aku kelas 4. Tapi apa? Hakikate kosong. Di situ. Kalau memang bisa seseorang itu bisa meraih hakikat, ya, meraih ma'rifat, meraih thariqah, cuma hanya mondok 1 tahun bisa ke thariqah langsung yo. Wong padha dari wali kabeh. Cepet banget dari wali. Tidak semudah itu. Guru-guru kita semua delok. Abu Ya Said Muhammad mondok berapa tahun? Abah Taifur mondok berapa tahun? Kami guru kami. Abah Yahya, guru mertua saya itu di Mesir saja 9 tahun. Di Mesirnya saja 9 tahun beliau. Abah Taifur di Mekahnya 12 tahun. Padahal di Indonesianya sudah lama. Kalau memang seseorang itu bisa meraih hakikat cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, di pondok setelah itu langsung bisa meraih hakikat, meraih marifat, terus menganggap ilmu-ilmu yang lain syariat koyo Allah ilmu cah SD kalah. Iku ngetarani belum paham syariat, berarti belum paham syariat. Orang yang paham syariat akan menganggap jauh yang namanya hakikat itu kita jauh. Kalau kita merasa kita sudah di dalam hakikatnya ilmu, alas ketemu wong itu goblok gitu ya. Berarti belum paham syariat, pasti belum paham syariat. Dan tidak semudah itu memahami syariat. Ini repot, kadang kita ketemu wong goyang-goyang. Terutama lagi, saya seneng wiritan, seneng wiritan wajib banget.
nganggap dirinya sudah paling sempurna, aku cukup bisa syariat, aku cukup, aku sudah saatnya ke sini. Ada. Orang yang diberikan tafakuh fitin, orang yang diberi taufik oleh Allah Taala, ya. Di sini apa terjemahnya? Alhamdulillah, gimana? Kupanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Jadi wong sing gelem ngaji itu diberikan taufik sama Allah taala. Orang yang kok jenengan Ustaz Nur terlebih lagi paling jauh bisa dikenankan sampai hadir ke sini itu namanya taufiknya Allah taala. Dan taufik itu aziz. Ya. Suka kali ya, suka nanti jauh-jauh sampai datang ke sini itu namanya taufiknya Allah taala. Itu tunggal atau sembut-sembut ke baterai saya sibuk. Emangnya aku kasih sibuk? Ya ngono kuwi ya. Kaya kasih sibuk. Kaya gak mikir nang dunia juga kita. Ya mikir nang dunia tapi ya kita juga yang mikir nang akhirat. Ya. Akhirat ngaji juga seru. Kamu bisa enggak? Jadi taufiknya Allah Ta'ala itu aziz. Aziz itu maknanya apa? Sedikit sekali. Karena di dalam Al-Quran taufik cuma dibahas di dalam Quran cuma satu kali. Wa ma taufiki ila billah. Wa ma taufiki ila billah. Tidaklah pertolonganku kecuali dari Allah Ta'ala. Semua itu pertolongannya Allah Ta'ala. Bocah gelem ngaji, gelem mondok, gelem ngaji mana? Itu taufiknya Allah Ta'ala. Taufik. Guru kami pun, Abah Timur pun selalu berpesan kepada santri-santri, kue nek Bali, yo ngajar tapi ojo ninggal ngaji. Itu pesannya Abah Timur, guru kami. Ini tak niati aku ngaji juga. Kenapa? Karena saya jadi mutolah juga, mutolah meneng. Ingat-ingat yang kemarin dulu pernah kita baca waktu di pondok. Dengan yo nggak baca semuanya, baca semuanya. Apa namanya, ada beberapa yang perlu digarisbawahi ini sampaikan. Taufiknya Allah Ta'ala. Muka-muka ikhlas. Di sini wa usallimu ala afdalil khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Salawat dan salam ya, sejahtera mudah-mudahan tetaplah dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling utama, afdalu khalqihi, paling mulianya makhluknya Allah Ta'ala. Dari sekian makhluknya Allah Ta'ala, yang paling mulia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makhluknya Allah Taala itu mencakup apa saja ya? Mencakup semua jenis manusia, hewan, bintang, arus, ya, kursi, dan semua malaikat dan hamalatul arus dan semua malaikat, jin, dan satu-satunya manusia yang paling utama itu adalah satu-satunya makhluknya Allah Ta'ala yang paling utama itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arsh dan kursinya Allah Ta'ala pun sama Rasulullah masih kalah. Padahal itu makhluk yang paling gede, yang paling besar. Itu arsh kursinya Allah Ta'ala. Arsh itu ya singgasan. Di bawahnya ini adalah dunia, dan isinya, surga dan neraka di isinya di bawahnya. Harusnya Allah Ta'ala gitu. Nah, Sayyidil Mursali yang menjadi pemimpin para utusan, yang pernah mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diarahkan untuk memahami ilmu agama Islam. Diarahkan oleh Allah Ta'ala
untuk memahami agama Islam. Diarahkan dalam arti yo saat kita belum ngaji. Atau yang belum ngaji. Terus mesti sing cetek belum ngaji. Banyak apa umar wis bola balik ngajak tonggo ngaji yo turut tuh. Nah itu taufik seperti itu. Ya, kayak kalau Abah Tefer tuh sering bilangnya al imanu kal matar. Apa namanya iman seperti hanya hujan. Di sini apa? Di sini nggak hujan, di sana hujan. Ya. Di sini ada pengajian yang datang yang jauh. Ada. Al-imanu kal matar. Al-imanu kal matar. Tetangga-tetangga pondok, anak-anaknya kalau udah ngaji, tunggu wong atuh butuh kan? Tetangga desa, tetangga kabupaten belum ngaji, belum. Padahal jatuh tidur, kehilangan berapa juta sih? duduk sebentar itu kehilangan berapa juta gitu. Duduk sebentar paham kamu itu paham nih. Barang siapa di sini apa? Siapa yang akan dijadikan oleh Allah menjadi orang baik pasti diarahkan untuk memahami ilmu agama. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Yo alun-alun belajar. Wa ala alihi wa sahbihi muttaqadzikri dzakirin. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan juga kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Rasulullah muttaqadzikri dzakirina, yaitu sepanjang masanya zikirnya orang yang zikir dan sepanjang masanya orang yang lalainya orang yang sedang lalai. Tak baca cepat ya, ini besok biar ini sudah mukadimah biar selesai, tinggal besok. Masih mukadimah panjang ya, mukadimah itu panjang, Terus wabatu, adapun setelah membaca Bismillah, Alhamdulillah, ilahihi semuanya. Maksudnya apa? Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah dan sholawat. Ini adalah kitab fi ghayatil ikhtisari, di dalam paling ringkasnya ringkasan. Apa di sini mana? Sebuah kitab yang sangat ringkas. Sangat ringkas ya. Wadatuhu alal kitabil musamma bitakrib. Saya letakkan di atas kitab yang dinamakan dengan takrib. Liantafi'a bil muhtaju minal mubtadi'in, supaya orang-orang yang membutuhkan daripada pemula-pemula itu mengambil manfaat di furu'i syariati, kepada cabang-cabang syariat buat ini dan agama. Dan beliau di sini ya, beliau berharap ya, orang yang membutuhkan daripada pemula-pemula, orang yang mubtadi'in. Jadi ada mubtadi'in, ada mutawasitin, ada muntahid. Muntahi ada mubtadi', mutawasit, muntahi. Mubtadi' itu kelasnya kita. Ya, mubtadi' kelasnya kita. Apa mubtadi'? Pemula. Di sini wahwa al-akhidu fi sirril, yaitu orang yang mengambil masih di dalam kecil-kecilnya. Fikih ini Fathul Qorib kayak gini. Ini namanya mubtadi', kita mubtadi'. Mutawasit al-akhidu fi awsatihi, yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu kayak kelasnya Fathul Mu'in, ya, kelasnya Minhajul Thalibin, itu baru setengah itu mutawasit gitu. Nanti muntahi al-akhidu fi gibarihi, orang yang mengambil ilmu dari yang kitab besar-besar.
Contohnya kitabnya Majmu' Syarah Mu'adzab itu 28 jilid. Ya. Terus Fiqhul Islami berapa jilid? 7 ya. Terus apa itu? Fiqhul Islam wa Adilatihi ya. Yang berapa jilid? 20-an jilid. Nah itu namanya besar-besarnya kitab seperti itu. Kalau kelasnya ini masih ya apa namanya nanti masih permulaan kita masih permulaan. Jadi kita ini ngaji kitab Fathul Qorib kayak TK ya. Sebenarnya kayak TK ya. Secara pandangan para ulama-ulama dulu kita itu masih TK. Ya. Ada TK. TK ya 01 nih 0 kecil ya. Kita ngaji Fathul Qorib bisa paham itu wis tembe TK ya. Ayo ngaji Fathul Qorib wae belum paham kok. Oh jenengane wis ngaku-ngaku iki barang alah. Nah aku yo preketek. Karena sekarang ada kiai yang meneliti. Jadi di Lampung ini katanya kalau orang yang ngaji seperti ini orang pada payu kan biasanya orang pada apa nyemangati nang orang wah deh gawe aneh-aneh iso ngene iki sehingga dianggap oleh orang lain supaya ampuh iso ngene iki kadang bahkan alhamdulillah ada orang yang belajar mainan sama jin. Jadi kadang akhirnya dia belajar ilmu seperti itu dibisiki jin. Setiap ada orang yang datang tahu masalahnya. Padahal syariatnya masih kosong. Syariatnya ilmu masih kosong. Tapi kadang kok iso nebak wong. Dan kita yang punya ilmu kadang heran. Kok iso? Aku tunggu teko langsung dia sampai dia sakit iki ndek loro iki. Sampai ben tau tiba ngene iki. Oh, sampean duwe masalah iki yo. Akeh. Hebat. Ini kasyaf dari Allah apa kasyaf dari jin? Ini kasyaf dari jin. Dan kita jangan heran sama orang seperti itu. Ojo kaku mbek wong iki dolane mbek jin. Bisikannya sebisikan jin. Kasyaf yang dari Allah Ta'ala bukan seperti itu. Kasyaf dari Allah Ta'ala bukan seperti itu. Kasyaf dari Allah Ta'ala apakah orang itu dikasyaf terus setiap orang itu dikasyaf itu enggak? Ya. Allah Ta'ala itu kadang seorang walinya Allah Ta'ala ya. Ini diberikan kasyaf bisa membuka jati diri orang. Tapi yang lain nggak bisa. Itu kadang-kadang doang itu datangnya. Jarang wali yang kasyaf jali itu jarang. Orang yang nyari kelasnya Abad itu saja kan, dan Abad itu apakah kasyafnya jali? Enggak. Itu hanya kadang-kadang Abad itu kasyaf santri. Ini. Enggak setiap santri suruh tahu ini tahu suruh kuat enggak. Nah, Pak Neng wong saiki kok iso kaku wong kaku iso ditunjuk. Kenapa? Jadi ya jin ya dia ada jin yang membisikin dia dan ini setiap manusia ada jin korinnya. Jin korinnya tahu semua kegiatan semuanya dari kecil kan diikutin jin korin itu. Ya dikasih tahu sama jin korin. Jin korinnya sama jin korin kasih tahu jin korinnya itu saat ngasih tahu ke jin korinnya saya. Jin korinnya saya ngasih tahu ke saya. Ini gitu. Oh. Jadi jangan heran. Ada Kiai Muhayyad pernah Kiai Muhayyad itu cerita juga. Jadi dulu itu Kiai Muhayyad pernah kecelakaan. Beliau
jalan ya seperti biasa. Pernah datang ke orangnya terkenal ampuh, terkenal wali, datang ke orang itu. Oh, sampean tahu ini yo, tahu usaha ini bangkrut yo, tahu tiba yo, tahu ngerti deh, hebat temen gitu. Kagum lah, kagum luar biasa. Katanya ceritanya kagum loh. Tapi tiba-tiba kok ngelek uang gitu. Nek wali nih Gusti Allah kok ngelek uang, ngelek kiai iki. Bisa judi, ploso juga di elek juga. Langsung ngadeg. Guruku mbok liya gue. Wali gue. Saiki nek gue bener-bener wali nih Gusti Allah. Aku ceramah jel kowe iso nutup cangkemku ora waktu aku ceramah. Ya lah, kasihnya kucing. Ya mungkin lah. Walinya Allah Ta'ala bohong satu, kasusnya hilang. Makan makanan yang kurang halal hilang kasusnya. Ini tiba-tiba kasus. Kagak beda kan, yo mangan apa wae, kadang sholat yo mau sholat murah. Iso kasus baik, yo jin semua jin. Jadi jangan heran kita di Lampung katanya memang banyak marah di sini. Terkenal ampuh tapi ternyata apa? Ilmunya kosong tapi kok kasus ini gitu ternyata ya jin. Jadi nggak usah heran sama wong sing ngelung-ngelung nggak usah. Saya pun sampai sekarang nggak pernah heran. Ada ini ceritanya. Ada orang datang setelah meninggalnya Mbah Yahya, ada orang datang nggak bisa ngeliat. Katanya bilang ke saya, ini Mbah Yahya di samping saya ini. Setelah meninggal Mbah Yahya sekitar 10 harian, ada Mbah Yahya di samping saya, ada Mbah Yahya Abdul Hamid di sini di samping saya. Kayak tadi tenang boyong. Kenapa? Karena saya coba pegangannya satu tok. Pegangannya satu. Saya akan mengakui walinya itu adalah walinya Allah kalau syariatnya benar. Kalau syariatnya benar, saya akui walinya Gusti Allah. Paham orang syariatnya Gusti Allah? Paham syariatnya Allah Ta'ala enggak orang ini? Orang paham syariatnya Gusti Allah Ta'ala, ngaku wali. Sekondi wali ini. Diangkat dari mana? Diangkat mama gubon mungkin. Diangkat dari siapa? Semut. Repot ya. Saya satu doa syariatnya bener kok. Ada orang datang takziah ke Habib Yahya waktu itu. Dia ngamplopin. Aku 1 juta apa enggak kalau nggak salah saya. Aku ngasih. Terus dia cerita, katanya apa ya kan meninggal sekitar jam 10:30. Ngomong hari itu juga saya telepon sama Habib Yahya jam 1:30. 1:30 ya. Saya masih teleponan jelas telepon. Suaranya Mbah Yahya itu benar kau gitu. Tak suruh didikin orang, coba sedikit. Ditamuni ya, Pak. Orang yang saya suruh selidikin, coba selidikin orangnya kayak apa. Dudukan bertamu mulai sebelum duhur sampai duhur habis sampai asar sholat sebentar bohong sih ampun sih udah datang ke sholat dan nggak ikut sholat nggak ikut jamaah itu sampai asar juga itu ya orang jamaah wali ini Gusti Allah kata jamaah itu ya nggak masuk akal jangan ketemu masjid Jumatan ya orang Jumatan kan Jumatan alah langsung ngapusi tadi
saya hilangkan kepercayaan itu. Apa namanya, jam 10:30 itu meninggal, jam 1:30 masih teleponan pakai HP. Ngimpi paling wong. Kan ya. Jadi banyak orang seperti itu. Sama mungkin belum ketemu, saya yang sebulan balik ketemu bener. Nah, saya nggak heran sama orang-orang yang ngomong-ngomong kayak gini, saya nggak heran. Saya yang paling heran seperti guru-guru kami yang paling terheran-heran, terkagum-kagum itu kepada orang sing gelem ngaji, istiqomah ngaji nih. Itu yang saya kagum malah seperti itu. Bukan orang yang apa namanya bisa kayak gini, bisa terbang, enggak sama sekali. Ya pun saya sering bilang sama santri, apakah santri kan orang yang ngamaki macam-macam, baca ngawur, ngamaki kiwai, ngamaki kudu geni barang, ngamaki ini, pengen apa membuka batin, jadi membuka batin apa namanya mata batin, amalan untuk membuka mata batin, baca suwi-suwi gendeng bah, baca saat ini sampai saya gendeng saat ini, karena sering ngamalkan kayak gitu terus. Pengen ini agar apa namanya rezekinya dibuka, emas akan tanah bisa jadi emas, batu bisa buas, padahal ya. Amalan agar bisa terbang, amalan bisa bisa ini. Bocah kok jangan ini sampai bunuh diri jangan ini sampai. Karena ngamalin kayak gitu tanpa ada guru yang benar. Nah, guru-guru kita ngajarin kau itu enggak? Ya ngamalke tanpa seizin guru. Jadi kilometer. Ini terakhir kemarin sekitar 2 minggu saya dihubungi orang tuanya. Anak pulau beda niki. Ya bojone nek metu kadang budo. Lejet metu saka omah. Kenapa ya? Kalau wiridan dulu. Makan wiridan. Orang ngaji orang bener wis. Makan wiridan. Ini wiridan. Ya, masak ya. Sampai santri Jati Agung ada santri yang tua mungkin periode sama Kak Musa, kakak saya pas. Terus ngamal ke hopo, woi padang cermin. Sampai keluar rumah itu sampai takut. Rasanya ada yang mau nyerang terus rasanya. Yang ngamal ke hopo, padahal nggak ada yang nyerang, nggak ada apa-apa. Wah malah loro-loroan terus mati meninggal ya. Karena beritanya tanpa guru yang benar, guru yang boxing, orang yang kelasnya kayak apa tebur, wis paham. Ini kadernya santri segini sudah. Ada lagi orang nakal. Saya wis metu yo akeh ya. Orang siji orang Natal, dia datang ke pondok minta ijazah wirid ini karena katanya mau diserang sama tetangganya nggak di sini. Ya wes mungkin dia punya usaha dan jangan ada usaha nih kita punya. Jauh kalau rasanya diserang terus ini. Jadi mungkin perasaan ini boten, jangan diserang tenanan. Tak. Kasih ijazah 1. Nggak lama kemudian datang lagi, minta ditambahi lagi ijazahnya. Pak, ini kemauan sisi komake mawon, kurang kita kewalahan ngadepin aja. Bingung saya, Pak. Nah, bersama dengan apa? Nakar pasar. Ya, pasar. Mungkin teman-teman. Terus sampai orangnya itu sampai linglung, sampai keluar rumah takut, sampai istrinya ngubungin saya. Karena pernah ngubungin saya juga, dihubungin sama istrinya. Tak suruh berobat ke sana, tapi nggak mau ninggalin wiridnya.
Itu karena perasaan halusinasi datang, dibayang-bayangi sama jin, ditakut-takutin kayak diserang. Sampai sekarang sakit-sakitan belum sih. Jadi wiridan itu bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika tidak disertai dengan ilmu agama yang kenceng, yang kuat, melenceng, masa. Ya saya sering bilang apa tadi? Apakah kowe nek iso mabur terus aku bangga, aku di santri iso mabur ngono. Mabur ngendi? Orang mabur terak Mekah sekalian ngopo? Mabur sekalian terak Mekah, iso terak Mekah. Gunane mabur iso terak Mekah. Tunggu haji. Nah, rasa tanpa travelan langsung dilakono. Kalau ditangkap balik ke mana ora? Nah iya. Terus gue cuman di kekuatan sebesar itu sampai iso nyebut wit klopo dewian terus junjung dewan terus apa gunanya aku itu sensu kok ya sensu ndrup yo iso ngapain nyebut-nyebut barang yang saya banggakan ketika kamu gelem ngaji, gelem istiqomah, yang gelem hafalan iki, gelem ikuti peraturan pondok, itu yang saya banggakan. Enggak saya banggakan sama sekali. Punya keramat-keramat ini enggak saya banggakan. Keramat terbesar itu adalah istiqomah. Tidak ada yang lain. Keramat terbesarnya seseorang itu bisa istiqomah ibadah, istiqomah ngaji, istiqomah mutolaah, istiqomah yang api-api lah, telat. Jadi kadang orang itu keblinger salah guru kadang salah guru. Tapi kalau orang berobat dengan mereka itu sembuh, tentu itu akan atas tambah ya. Itu dia nanti masuknya di bab istidraj itu atau ujian untuk yang bertanya itu. Kan gini, ada orang yang saya kenal dia bahwa nggak pernah namanya tertinggal puasa Senin Kamis itu. Dan wiridan itu dari jam 1 sampai jam 4. Maka saya itu nggak sholat subuh. Namun jam 8. Dan pertanyaannya adalah apapun yang ditanyakan orang itu tadi kurang lebih ngomong bisa lah kasar dalam detik ya. Nah itu kan sembuh nih dengan dia ngasih air minum. Nah, ini kan berarti bentuk untuk yang membeli air istidraj atau kita yang seseorang yang datang itu sebagai bentuk ujian di pola seperti itu. Padahal hampir tiap hari nggak pernah sholat subuh. Itu istidraj daripada orang yang yang membeli air itu. Terus kita bagi orang yang berobat ke situ karena dia punya etika kuat. Karena kadang orang itu kan sembuh karena punya etika yang kuat. Karena keyakinan itu kan mempengaruhi ke seluruh badannya dia. Etikanya. Mantep ya. Dia mampu gitu. Sehingga dia pengaruh juga pada kesembuhan. Sebenarnya kalau kita etikot ini bahwa ini Gusti Allah Ta'ala bakal menyembuhkan lewat ini nih. Yuk sembuh. Ya seperti hanya orang di kitab Hawaidul Muhtara itu ada orang di kuburan tiba-tiba itu di tengah kebun itu ada kuburan. Orang-orang ngira ini makamnya wali. Nggak ada orang meninggal tiba-tiba kok ada kuburan di tengah-tengahnya. Wah ini makam wali. Banyak orang tawasul ke situ meyakini bahwa kuburan itu adalah wali. Orang yang tawasul ke situ banyak yang qabul hajatnya karena itikad kuatnya. Tiba-tiba ada orang lewat. Udah ngopo udah cedek. Ya. Pak, podo ngopo nang kene? Podo coba wiridan podo apa jenenge?
tawasul, tawasul. Oh, ini adalah kuburannya walinya Allah Ta'ala. Banyak hajat-hajat kami terkabulkan lewat walinya Allah Ta'ala di sini. Ya Allah, Pak Wali ini Gusti Allah apa? Oh iki lho, keledai ku mati tak kuburan. Ini kuburan keledai saya. Benar. Ini kuburan ngadep kedua no. Keledai jero sini. Keledai karena etikotnya mereka kenceng. Berarti ketidaktahuan dia kemudian itikotnya itu terhubung dengan orang yang sesuatu yang terus berarti ijabah kami nah, berarti kan ketika itu tahu bahwa itu keledai sehingga mengurangi keyakinan dia. Jadi ketika dia tahu lagi Enggak lagi. Nah itu berarti itikot awal tadi nama betul tadi itu. Kamu Idul Fatah hasba 3 rupiah. Wabuluman lam yatakid lam yatakid. Wabuluman lam yatakid lam yantakid. Berarti wabuluman yatakid yantakid. Yantakid. Berarti kan pas kata bahwa itu bulan keledai kan dia nggak kita kalau yang tapi kan gitu. Makanya ya kan. Kadang orang sudah mantep mbek wong ngono kuwi ya wis angel dirubah. Disuruh ngaji ya mau bisa. Nikmatnya ke sana aja. Dianggapnya wis paling tua. Ya kadang orang kadang apa ya tersesat nggak tahu kesesatan pada dirinya. Nggak tahu. Ya kayak orang kafir Quraisy dulu kayak apa sih Rasulullah menunjukinya kayak apa? Ya karena sudah mantap dengan berhala ya. Berhala wae sih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qurbat lana fi dinina ma ahli putri musawwadaka rabbi wa fiqna wa fiqhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karma warzuqil kula halalan daima wa akhila atiya ulama kunahdu bil khair wa nafaqul syarr Rabbana wa aslih kulla syu'un wa qir wa qid minkal ayun wa qi 'anna rabbana kulla diyun وابلغ ايادنا رسل من وفي واحسر انت اكرم من صدر وصلتك يدخل المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب الفيل الناس الشفاء وعلى ال كرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه ورب اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسر في يوضك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله عليه وسلم الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته